Aku mau minta tolong, Kak. Eh, ibu saya kan di Malaysia. Iya. Nah, sekarang dia kayak terdampar gitu. Jadi apa ibaratnya dia nggak ada yang ngurus. Oke, Kemarin sebentar ya Mas. Soalnya kebetulan saya lagi live nih, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Jadi Miss Yuni lagi live. Jangan menyebut nanti kalau menyebut setelah kita live ya. Ada apa yang bisa dibantu? eh, apa nanti aja kalau selesai live aku telepon. Soalnya kalau saya bantu biasanya memang saya publikkan Mas. Karena saya tidak ingin timbulnya fitnah. Kayak kemarin yang di Malaysia juga kan kalau saya nggak ada bukti, bagaimana saya bisa membantu? Cuman jangan pernah menyebutkan namanya itu aja sih. Soalnya kalau nggak live, saya takutnya jatuhnya fitnah. Ya, ada videonya juga sih semalam itu mama saya ditolong. Heeh. Jadi dia itu ceritanya dia lagi sakit gitu kan ya. Nah, Oke. pas lagi sakit mamaku itu kemungkinan yang namanya yang nggak kerja terus nggak ada yang ngurus, nggak tahu, katanya kayak dibuang gitu udah pinggir jalan. Ini kayaknya Dibuang di pinggir bersifat jalan. juga sih ya. Dibuang di pinggir jalan. Iya katanya, nah ada orang lagi yang ini pasti yang yang tahu. Nah habis itu dia di videoin juga kan. Ini orang tua siapa katanya kan. Pas itu mungkin masih nomor kontak kakak saya itu kan ya. Mm-mm. Dia telepon. Nah pas itu telepon kakak saya itu kan. Mm-mm. Nah dia ini ngabarin kalau mamanya lagi kondisi kayak gini. Masalahnya kan mama saya juga lagi sakit. Pas itu yang nolong kan ngomong lagi, Mas di mana atau Kak mbaknya? Mbaknya ini kan kadang lagi sakit katanya. Kalau saya juga kan ibaratnya nggak bisa ngurus. Mm-mm. Kalau dituin ke KBRI, agak nggak tahu sih ya. Saya nggak ngerti juga sih ya. Kata orang-orang sih coba di KBRI. Katanya orang yang nolongnya juga kan ibaratnya nggak mau, saya itu takut kena masalah juga. Ya, gimana saya itu gimana ya, apa sih mau minta tolong ke siapa gitu. Nah pas itu dikasih nomor KBRI, KBRI-nya juga nggak aktif. Mm-mm. Nah saya bingung, nah untuk hari ke depannya itu ibu saya itu gimana nasibnya, karena apalagi apa ditunjang lagi, soalnya kan orang yang nolong kalau sehari semalam buat malam yang tadi malam itu kan dia mau bantu, nah buat nanti malam atau seterusnya itu pasti bingung. Makanya saya tuh mau minta tolongnya gimana kan, telepon ke KBRI, KBRI-nya juga kan nggak aktif. Ya saya minta tolong solusi dari KIT-nya gitu. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan jenengan, kamu tahu saya dari mana? Ada jadi ceritanya kan eh, ada temen berarti ngasih ini, coba ini ke kak ini apa sih kak Yuni. Aku juga sebenarnya nggak tahu juga ya, kayak maaf ya Nggak apa-apa. ini cuman lihat di Facebook ya, sekali selintas ada yang namanya kayak gitu. Kak Yuni kan pernah katanya sering ituin di TKW, coba minta tolong mas ini katanya, coba aja siapa tahu rezeki atau gimana, yang namanya usaha kan kita harusnya nggak setidaknya kan kita harus usaha, tapi kesananya nggak tahu juga sih ya Allah yang ituin. Ya, makanya saya ngabarin kakaknya gitu. Oke, jadi kamu beruntung karena ada beberapa orang yang sudah koma nih posisi di Malaysia. Telepon saya masih belum ada yang saya angkat. Karena karena kebetulan saya masih ada di Malang, baru nyampe Malang dan baru buka HP, kamu langsung telepon dan bisa saya angkat. Oke, kalau boleh tahu, ibumu itu legal atau ilegal? Oh, mati. Wis kadung ngepot-ngepot tiba wong ilang. Halo? Halo, Ah, maaf ah. ya, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalau boleh tahu, ini Nah, ibumu ini ilegal atau ilegal? eh, ilegal kayaknya. Terus ceritanya gini kak, mama saya kan waktu kemarin saya juga nggak tahu, waktu itu lagi di Jakarta ya kayak. Nah Mm-mm. pas itu ada orang mungkin tetangga juga. Mm-mm. Jadi ceritanya mama saya itu gantiin posisi tetangga saya yang kerja di Malaysia. Mm-mm. Nah pas itu eh
cuma nganter pas sampai Batam doang. Nah, habis nyampe Batam, dia itu nggak tahu posisinya harus kemana. Sedangkan waktu pas udah nyampe Malaysia, HP terus dia itu nggak aktif, maksudnya rusak karena kehujanan. Nah, 3 hari dia tidur di jalan juga kan. Nah, kata saya udah responnya yang ini nggak baik kata saya kan. Cuman dia tuh udah di Malaysia mau gimana lagi. Nah, ada yang nolong ceritanya kan. Ada yang nolong. Pas itu ada yang nolong, dia itu dia kerja di sini aja. Jadi nggak apa sih, nggak sesuai dari perjanjian dari sini. Kita harus kerja di sana, pas nyampe sana kerjanya beda karena pas itu dia bingung mau ngabarin siapa gitu loh. Aturan kan kita dijemput beda dari bandara itu. Yang nggak ngerti juga sih, itu nggak pernah itu sih, nggak pernah kerja ke luar, cuman dapat cerita kayak gitu Mbak. Oke, Nah, sudah berapa lama itu? Ibumu di Malaysia sudah berapa lama? Hah? Sudah berapa lama? Udah 1 tahun lebih kayaknya. Oke, Pas itu dia itu mau balik ceritanya kan nggak mau balik itu, tapi nggak bisa katanya. Yang akan harus di penjara dulu. Dia nggak tahu juga sih karena ilegal. Katanya kan kayak gitu. Ya. Tapi kan mama saya kan nggak bisa kita nggak mau takut ada apa-apa. Jadi dia itu ngumpet-ngumpet gitu kan. Oh, jadi kayak gini banget, kayak apa ya? Yang nggak ngerti lah. Yang namanya kita anak juga kan kayak was-was gitu ya Mbak. Oke, yang memberangkatkan mamamu saudaramu sendiri. Nah, sekarang kan dia Saudaramu sendiri. Mbak, Halo. suara orangnya ya. Halo, yang berangkatin saudaramu sendiri. Halo. Berangkat sendiri dia. Yang berangkatin ke Malaysia saudaramu sendiri. Halo? Halo. Yang berangkatin ibumu ke Malaysia itu saudaramu sendiri. Iya. Oke, nyampe sana ilegal. Terus kamu nggak nanyain saudaramu bagaimana bisa menghubungi keluargamu agar bisa dibawa pulang? Nah, tadinya kan rencananya gini, saya mau karena saya juga apa ya baru berhenti kerja, jadi ceritanya kata di sana kan harus ngeluarin uang 20 juta atau kurang lebih ya segitulah 15. Terus? Cuman kan saya kan takut. Kemarin saya juga pernah, cuman kan ya uh, Halo? pernikahan abah yang ngobrol ya. Halo? Terus? Cuman kan saya kan ya kalau nggak terlalu kenal banget kayaknya gimana ya. Karena saya juga mau gade rumah ini atau menjual buat ibu saya pulang gitu, Mbak. Oke. Takut saya udah kirim, takutnya nggak tahu gitu uangnya. Benar Udah atau tak tidak kirim, gitu. aku nggak pulang. Benar atau tidak. Oke, posisi ibumu ada di mana sekarang? Sakitnya sakit apa? Kemarin itu katanya ya sakit lambung, pas itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Saya kira mamaku itu stroke. Nah sekarang dia tuh kayak pelontang kantung kayak di pinggir jalan gitu, kayak orang apa ya, ya Allah. Kenapa nggak ke KBRI? Kenapa nggak ke KBRI? KBRI. Ke KBRI. Aku udah telepon KBRI, udah chat, nggak ada respon. Sering bini, dari cek nih, sering kok. Oke, kamu orang mana, Mas? Halo? 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 Sebentar ya, Mbak ya. Soalnya ada videonya yang dikirim ke saya. Kok orang bini? Sebentar. Dari cek nih, sering kok. Haji. Sebentar. Nyai. Sebentar. Oh, oke. Halo? Iya.
Oh, sinyalnya nggak ini apa sinyalnya kurang bagus. nggak Nggak ya, apa-apa. ah, Terus? saya udah kirim chat, kirim email ke BRI, terus telepon juga nggak ada responan. Nah, kata orang yang di sana katanya harus ngirim apa sih, ngabarin KBRI. Saya udah kirim ke kantor yang itu kan, saya kan dikasih nomor yang dari sana itu kan juga ya. Katanya KBRI, katanya nomor ini KBRI, saya chat nggak ada respon, nggak ada ini, telepon juga nggak jawab. Mungkin katanya kan ini apa sih, lagi pemilihan atau lagi sibuk, atau ini kan lagi libur panjang juga, Imlek katanya. Terus gimana kataku kan, oh nggak ngerti saya, makanya Oke, bingung banget. kan nggak ada hubungannya dengan pemilu. Kita bantu orang kan nggak ada hubungannya dengan orang pemilu. Emangnya kalau pemilu orang sakit terus bagaimana? Apa tuh? Ya, Ini uang anu loh. makanya kan, Itu soalnya loh, nggak paham ada yang juga sedih gitu, loh, Mas. malah ketinggal-tinggal tau. Apa itu? Jadi KBR-nya ngomongnya libur. Oke. Itu yang ngirimin video itu siapa? Bukan dari KBRI yang ngasih itu, mungkin katanya yang ngasih nomor KBRI. Mbak, kataku kan ini nomornya udah di KBRI itu nggak ada jawaban. Kata orang yang ngasih nomornya mungkin lagi repot katanya. Oh, mungkin lagi repot. Oke. Nah, siapa yang ngirimin video itu, Mas? Orang itu yang nolongin mama saya semalam itu. Oh, semalam yang nolongin. Itu gimana? Ibumu di jalan. Nih, kan kamu, Iyalah. oke, posisinya kan di luar. Pertanyaan saya, boleh nggak video itu saya up di media saya, biar menjadi atensi buat pemerintah? Boleh nggak saya up videonya itu? Kan sebenarnya videonya itu udah viral kemana-mana, kan? Belum, nggak tahu, aku belum apa, belum tak ituin ke media juga sih. Bukan, kamu dapat video itu kan dari orang-orang, kan? Kan orang itu juga nggak kenal kamu, kan? Berarti kan sudah viral, baru nyampe ke tangan kamu. Dapat orangnya langsung yang nolongin ibu saya, Bang. Oh, dapat dari orangnya langsung. Makanya aku nanya nih, karena apa? Kalau kita minta tolong nih, kalau tidak ada atensi dari pabrik, kan nggak ada yang bisa bantu kita, Mas. Bener nggak? Makanya aku nanya nih, karena saya juga tidak ingin salah sama dengan orang yang kemarin meninggal dunia. Untuk meminta bantuan itu nggak mungkin dong kalau saya nggak publish, kan? Bener nggak? Nah, ini saya meminta bantuan. Meminta bantuan, apalagi ibumu ilegal. Makanya saya nanya, boleh nggak saya publikkan? Kalau tidak boleh dipublikkan, terus saya minta bantuan siapa? Kalau KBR-nya nih mungkin sibuk atau libur. Tapi kalau pemerintah ngelihat ini ada orang yang sampai sakit separah ini, sudah menjadi pabrik, semua orang ngelihat nih, boleh nggak dipulangkan dulu? Mungkin pemerintah bisa ambil atensi lebih duluan. Makanya aku nanya, karena saya tidak ingin disalahkan. Boleh nggak saya publikkan video itu? Apa-apa. Saya nggak mau, Pak. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Boleh ya, karena saya sendiri tidak ingin salah. Makanya saya minta izin. Kalau memang boleh dipublikan, maka saya akan publikan. Biar kalau ada orang-orang di Malaysia yang berbaik hati, bisa membantu sampai KBRI turun tangan. Karena kalau enggak, sampean sendiri harus jual rumah atau apa untuk memberikan bantuan. Itu prosesnya juga lama. Terus siapa yang merawat ibumu? Benar nggak? Soalnya kayak kemarin ini siapa Mbak Lilis yang sampai sempat koma juga, sampai diusir dari rumah sakit, terus akhirnya Mas Uya Kuya itu menolongnya, itu kan karena dipublikasikan di media sosial. Kalau sampean minta bantuan sama saya, karena saya bukan pejabat pemerintah, jadi saya cuma bisa membantu memviralkan saja, sambil saya meminta bantuan juga sama pemerintah. Makanya saya nanya, boleh tidak saya publikkan? Dan saya jawab, boleh, nggak apa-apa kalau gitu. Dan saya nanya, kamu orang mana? Bayu. Oh, Indramayu. Oke. Itu yang bantu kan orang Madura itu. Nggak tahu juga saya. Itu yang ngomong pakai bahasa Madura, Indramayu. Membantu. Nggak ngerti bahasanya. Kamu kan nggak ngerti bahasanya. Boleh nggak dikonferensi sama orang yang membantu itu?
Ada nomornya juga sih, coba. Iya, bisa nggak di-conference sama dia? Maksudnya disambungin juga. Iya, disambungin. Terus ya, Mbak. Hmm. Soalnya Miss Yuni live. Nah, saat ini kalau ada teman-teman juga yang ada di Malaysia yang tahu tempatnya ibumu mungkin bisa membantu. Karena ibumu kan udah nggak bisa apa-apa sampai nggak punya tempat tinggal, bener nggak? Iya, Mbak. Mm-mm. Jadi teman-teman, sebenarnya saya bilang bahwa saya ingin fokus di daerah Jember saja, tapi ternyata di daerah Indramayu juga ada yang sakit sampai saya nggak tahu keadaannya sebenarnya seperti apa, tapi saya nggak ingin mengawali dulu. Saya ingin kalian melihat videonya langsung saja. Sebagai seorang anak, dia sudah mencoba menghubungi saya karena kebetulan saya tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Inilah yang saya selalu katakan bahwa kalau bekerja secara ilegal di luar negeri, ini seperti apa dan bagaimana kronologinya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ya. halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, Mbak, aku nanya, sampean yang nolongin ibu itu ya? Iya, betul. Madura ya, Mbak ya? Saya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Soalnya yang videoin itu pakai bahasa Madura, saya ingat saya. Jadi kita juga Bisa Madura juga? bisa Madura juga. Tapi kita ngomong bahasa Indonesia aja lah ya. Bahasa Indonesia saja. Oke. Iya, saya juga nggak bisa Madura. Nanya, Mbak, itu Mbaknya menemukan Mbak ibunya itu di mana posisinya kalau boleh tahu? Kenalin, nama saya Yuni. Kan kronologis dari awal ya. Mm-mm. Suaranya jauh, Mbak, nggak kedengaran, Mbak. Mungkin jangan pakai handfree mungkin. Mungkin jangan pakai handfree. Halo? Heeh. Enggak. Heeh. Gimana? Ya. Dengar, silakan. Awal mula tuh suami saya duluan dan itu sendiri orang. Mula-mula dia tengah berdiri sambil bawa dia ke plastik itu. Sambil bawa apa? Lepas itu dia panggil saya. Bawa gembolan plastik, bawa plastik. Oh, bawa gembolan plastik. Terus? Ya. Lepas itu suami saya itu panggil saya lah. Tidak apa-apa, Farida, kita tanya mungkin daripada ibu saya juga. Oke, saya samperin dia. Tanya, maknya dari mana? Katanya dari Jawa Barat. Oke. Apa tuh sekarang tujuannya mau kemana? Mungkin saya bisa kabar. Dia bilang gitu kan. Dia nggak tahu. Dia bilang nggak tahu, saya lupa. Oke, kok bisa? Maknya ini dari mana kok bisa ada di sini? Saya dari hospital. Saya sakit, saya dari hospital. Ada kawan bawa sama saya. Oke, kawan itu di mana? Siapa? Kok bisa diturunkan di sini? Tinggal di sini. Saya nggak tahu namanya, saya lupa. Dia katanya bilang saya sibuk kerja, sempit. Katanya nggak tahu gimana ceritanya. Kemudian saya diturunkan di sini. Dia sampai nangis peluk saya gitu. Jadi saya tanya, mungkin ada nomor telepon yang bisa saya hubungi atau nama teman atau alamat asamanya di mana? Nggak ada, kayak lupa katanya. Saya ada teman tapi di Johor juga bisa saja, tapi lupa namanya. Saya juga nggak punya nomor telepon, HP saya hilang di hospital. Oke. Lepas itu saya berinisiatif lah, kayak bawa dia ke rumah saya dulu, sebab nggak ada tujuan kan. Kemudian saya berusaha kontak teman saya, akhirnya saya dapat anaknya yang di Bekasi. Setelah saya ya Bekasi itu, ya gimana kalau dia juga minta tolong sama saya untuk tidak simpan jalan. Akhirnya saya buka pulang. Lepas itu ya, selain juga, saya telepon teman-teman ini nggak bisa dihubungi. Dia orang katanya pindah di KL, di Pahang, di Johor, di Johor. Teman-teman cerita, teman kerabatnya kan. Saya juga tak pendapat sama orang itu daripada bisa.
ada acara besar dikit, tapi kamu parah, karena dia pakai paper. Duit pun dia tak ada, selai kain pun dia tak ada. Dia daripada hospital langsung disimpan di jalan, apa kita pulang ke asrama, kembalikan dia di jalan. Oke. Itu cerita. Oke. Dan saat ini dia posisi ada di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Apa ya? Di rumah saya. Oh, di rumah. Di rumah saya. Oke, oke. Di rumah saya. Sekarang sampai saya mendapatkan informasi daripada pihak ini dan juga sudah usaha Mbak Uci untuk kalian. Oke. Usahakan juga tolong dan minta bantuan daripada pihak KBRI dan juga pihak Indonesia daripada keluarganya, ya kan, supaya ini bisa pulang selamat. Kalau untuk masalah dana, sebetulnya ada KBRI kita bisa tolong, kita minta support. Oke. Jadi berarti Mas Samen harus laporan juga ke Disnaker Indramayu dan BP4 MI Indramayu. Halo? Harus lapor. Iya. Halo. Harus lapor Disnaker. Ntar bagaimana jawaban Disnaker? Pertama yang perlu kamu lakukan adalah datang ke Disnaker, membuat kronologinya dulu. Kapan ibu mau pergi, semua surat-suratnya harus lengkap. Untuk pemulangannya, mungkin kamu harus datang ke desa untuk meminta surat tidak mampu untuk memulangkan. Jadi biar dari Disnaker mengirimkan surat ke KBRI. Ini langkah pertama. Tapi kalau buat hari besok itu masih libur ya? Ya, masih libur untuk saat ini, Mas. Berarti resminya. Iya. Jadi pertama langkah yang harus sampean tempuh adalah datang ke Disnaker Indramayu. Setelah itu laporan ke BP4 MI Indramayu juga. Sebentar, saya tanyakan Indramayu itu siapa yang pegang BP2 MI? Berhubungi dari Bapak sebentar. Oh, nggak apa-apa. Ya, dia udah nggak mau tolong, nggak mau nanggung ya. Oh, sekarang ini nggak ada yang mau nanggung gitu ya? Dari tempatnya Mbak ke KBRI itu jauh nggak, Mbak? KL itu jauh. Jauh ya? Di Ipoh, sedangkan ini di Kuala Lumpur. KBRI adanya di Saya hubungi. Iya, Mbak? siapa anaknya daripada keluarga tahu kalau Nggak dengar, Mbak. Nggak dengar. Gimana? Pihak daripada keluarganya atau saudaranya, apakah nggak ada yang tahu kalau emak pergi ke Malaysia? Oh, Mas, apa keluarga nggak ada yang tahu nih emakmu pergi ke Malaysia, orang tuamu ke Malaysia? Tadinya saya juga nggak tahu pas waktu itu saya kan masih kerja di Jakarta. Nah tiba-tiba dia tuh udah nyampe Batam, katanya ini mau berangkat. Nggak tahu juga sih, nggak ngerti. Kata saya kan kalau di rumah kan saya pasti bisa ini apa namanya, nggak usah lah, kan udah tua juga, mau 60 tahun. Apa berangkat ke situ, betul. Yang saya tanya lagi Mbak ya ini diiming-imingi dan dirayu sama temannya, tidak boleh bekerja di Dirayu oleh siapa nih kalau boleh tahu? Nggak tahu Mbak siapa, di mana, katanya dia 500.000 dan 500.000. Akhirnya cuma ini ikut dia, dan sekarang semua nggak tahu di mana. Oke, berarti dirayu-rayu gitu ya?
aku update itu kawannya itu. Ini nomornya siapa ya Mbak yang bisa saya hubungi kalau ada yang membantu? Sebentar ya. Halo Mbak. Sorry Bapak. Oke, kemarin kan waktu sebelum viral nih kejadianmu itu kan banyak orang yang tidak mau membantu. Nah sekarang sudah viral banyak orang yang ingin membantu. Nah saya nanya nih, sekarang saya ada satu orang nih yang sedang dibuang di jalan sama kayak Mbak Lilis dulu di rumah sakit seperti itu. Posisinya ada di Selangor. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kamu infokan sama KBRI ngomong nih, Pak sekarang itu ada orang sakit ini, kan ini belum viral nih, tolong dibantu Pak dicari ini. Kalau nggak memang tak viralin gitu tuh, daripada aku yang, boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi tak kasih videonya, tolong kamu infokan, ya sambil kamu bisa membantu kemanusiaan kan, sekalian kamu sudah kenal banyak orang, bener nggak? Jadi tolong banget aku minta tolong banget untuk membantu ibu ini agar bisa ditampung di KBRI dulu. Karena udah boleh ya. Tak kasih. Mbak kalau boleh tahu Selangor mana ya? Mbak. Itu ibunya posisi sekarang di Selangor mana? Di rumah saya Di Ipoh. Deket nggak, Mbak? sekarang di rumah saya. Oh, bisa bantu ya, soalnya ibunya ini sakit, mungkin stroke atau apa nggak tahu. Soalnya sudah nggak ada yang nampung, nih. Nanti bisa sekalian dipulangkan sama Mbak Lilisnya itu, jadikan satu grup gitu. Ya, makasih ya Mbak Waris, makasih. Ntar tak kasih nomornya Mbaknya yang bisa dihubungin, terus kamu coba bicara sama dia ya. Iya, sekalian kemanusiaan kan. Iya, sekalian kan. Oke, siap. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, kemungkinan ada yang mungkin jemput hari ini atau besok, Mbak. Jadi, soalnya kan dia juga ada kasus nih, temennya kepalanya sampai pecah itu, jadi sudah ditangani. Sakit juga pernah dibuang juga. Mungkin Mbaknya bisa nih lihat di Uni TKW Hong Kong atau di Uya Kuya, kemarin kan sempat viral tuh di Mas Uya Kuya. Jadi mungkin ada yang nelpon sampean, nggak apa-apa ya Mbak, boleh ya Mbak ya? Boleh ya? Nomornya sampean tak kasih orang sebentar ya. Sama-sama niat bantu kemanusiaan nggak apa-apa kan Mbak ya? Bener ya? Nggak apa-apa ya? Saya tidak bisa memberikan uang, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan gantikan lebih untuk jenengan. Kebaikan pasti dibalas sama Tuhan ya. Usaha juga di sini, kebetulan ada satu jalan. Hari Rabu ada orang yang mau ke KBRI. Karena orang sini dia yang kerja di KBRI itu menyerahkan KBRI untuk masyarakat dari sini sampai ke KBRI itu kamu tolong. Jadi ntar ada Mbak Farah mungkin yang akan nelpon sampean, mungkin dikondisikan ya. Jadi terima kasih ya Mbak ya, mungkin nanti saya hubungi lagi ya. Terima kasih. Sama. Halo. Halo dong. Oke. Karena kamu pasrah sama Miss Yuni, kamu mau Miss Yuni bantu, Miss Yuni bisa mencari jalan, paham nggak? Jika kamu bilang nggak mau dibantu Miss Yuni dengan caranya Miss Yuni, ya jelas Miss Yuni nggak bisa bantu kamu, bener nggak? Iya Mbak. Jadi nih, karena Miss Yuni itu sekarang lagi bahas tentang ilegal, TKI, TKW, PMI ilegal, dan saya itu tidak ingin kalian tuh sampai ada yang kemarin tuh dari Jember itu meninggal dunia di Malaysia. Itu kan sangat sedih sekali. Kamu sebagai anak yang ditinggalkan orang tua tanpa sepengetahuan, ada nggak pesan buat ibu-ibu yang lainnya yang ada di Indonesia yang pingin ke Malaysia? Ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan?
Gimana? Kan nih, aku kebetulan bisa nolong kamu nih. Bagaimana dengan orang-orang lain yang saat ini telepon saya? Ada orang yang koma sampai saat ini tuh nggak bisa telepon saya loh. Jadi saya cuma minta apa yang pesan yang ingin kamu sampaikan nih buat orang-orang yang di luar sana. Oke, nggak apa-apa. Kamu masih belum bisa ngomong. Mungkin nanti aja dulu. Kamu tenangin diri kamu. Aku telepon kamu lagi. Gimana? Oke? Ya, oke. Tenangin diri kamu. Nanti saya telepon kamu. Ya. Ya, oke, terima kasih, terima kasih. Oke, ya saya paham ya karena nggak bisa berbicara. Jadi ini satu cerita dari Indramayu yang dimana masnya ini tidak tahu ibunya berangkat ke Malaysia. Jadi saat ini ibunya sakit berada di Malaysia dan nggak ada yang nolong, keluar dari rumah sakit terdampar. Ya tidak menyalahkan juga siapa yang bisa membantu karena tidak terdaftar. Jadi cara salah satunya adalah tetap datang ke Disnaker yang ada di setempat dan juga datang ke kelurahan mengatakan atau ibunya sedang ada di luar negeri. Jadi setidaknya kalau ada apa-apa itu ada yang mengetahui dan sudah terdaftar. Itu yang terjadi pada Mbak Lilis ya. Walaupun pada akhirnya agak lambat ya harus dipahami juga KBRI tidak ngurusin satu orang saja. Jadi KBRI ngurusin banyak orang. Saya rasa walaupun pemilu tidak ada hubungannya ya karena mereka punya tugas sendiri dan bagian yang pemilu kampanye itu ada sendiri. Jadi saya rasa KBRI tetap bekerja maksimal ya, maksimal untuk semua itu. Jadi ini terus-terusan ya, ini yang di Malaysia sakit aja saya belum bisa berkomunikasi langsung ya. Jadi masih ada yang sakit di Malaysia, itu pun saya masih belum bisa berbicara. Ada yang koma, ada yang sakit parah, ada beberapa orang. Jujur saya katakan saya ingin fokus di Jember saja. Tapi pada kenyataannya saya harus bersikap adil dong. Karena pendengar saya bukan orang Jember aja. Bahkan orang Jember sebenarnya tidak pernah mengenali saya. Sebagian orang Jember itu tidak kenal siapa saya. Malah saya itu kenal dan terkenal dan viral tuh bagian Indramayu, Jawa Barat. Mungkin Jawa Tengah. Jadi Jember itu sedikit sekali yang tahu siapa saya. Tapi kalau orang Indramayu, lihat berapa banyak kasus yang datang dari Indramayu masuk ke saya. Termasuk yang menikah sama orang India, termasuk yang meninggal di Malaysia, termasuk yang sampai depresi juga. Jadi banyak-banyak kasus sampai yang diinjek sampai meninggal dunia itu kan semua dari Indramayu. Jadi sebenarnya di Indonesia di Jember sendiri banyak sekali kasus-kasus yang mungkin lebih parah lagi, tapi karena memang Jember tidak mengenali saya ya. Jadi orang-orang Jember itu tidak ada yang mengenali saya bahwa saya itu orang Jember, orang Jember. Saya kelahiran Kediri tapi saya orang Jember. Tapi ya gimana pun juga saya tidak bisa GC mementingkan diri sendiri atau selfie karena saya orang Jember, saya hanya akan membantu orang Jember. Tapi ternyata saya harus tetap membuka diri saya untuk publik. Saya tidak bisa membranded nama saya dari Jember karena saya berasal dari Jember, tapi saya sudah membuka diri sebelum diri saya dikenali di Jember. Jadi saya akan tetap akan membantu siapapun, tidak hanya untuk Jember. Saya harus membuka diri saya dan